Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah saya baik. Eh, jadi Bu, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Eh, Iya, Sebagaimana Ibu katakan sebelumnya, jadi saya mau tanya dulu tentang perasaan Ibu untuk hari ini. Bagaimana untuk menjelang coaching kali ini, ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Atau yang mungkin Ibu mau fokuskan untuk didiskusikan? iya baiklah Pak. Sejujurnya saya masih sedikit agak tegang karena beberapa tantangan yang membuat pekerjaan saya ini menjadi hambatan. Oleh karena itu, saya ingin mencari solusi yang lebih efektif, gitu Pak. Oh, begitu. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Sekarang mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi secara bersama. Saya ingin menanyakan, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas secara mendalam hari ini? Ada Coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oh, begitu. Jadi kita Ya, langsung tanya jawab aja ya. iya, oke. Uh, Oke, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini? Jadi, gini Coach, saya merasa kurang dalam memberikan pembelajaran, kepada murid saya sehingga masih banyak kendala-kendala mereka yang kurang memahami pembelajaran yang saya berikan. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin, namun ada saja yang belum paham tentang apa yang saya ajarkan, gitu. Baik, jadi kira-kira definisi dari tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan apa? Saya ingin mendapatkan ataupun menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu yang lebih interaktif dengan murid dan mereka dapat menyerap materi dan informasi yang saya berikan gitu Pak. Bagus. Kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin Ibu gapai itu dari sesi coaching ini apa? Saya ingin menemukan cara dan kiat belajar murid agar dapat aktif melakukan interaktif di kelas dan juga mampu menguasai materi yang baik apa yang saya ajarkan, Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahapan indikasi. Kita coba memantau lebih jauh lagi tentang apa yang harus kita bicarakan ke depan. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan lagi, apa kira-kira yang membuat Ibu itu merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas? Saya merasa sedikit kecewa kepada diri saya sendiri karena ketika saya memberikan umpan balik kepada peserta didik, mereka tidak seluruhnya paham dengan materi yang saya ajarkan, begitu Pak. Gitu. Jadi coba Ibu ceritakan kira-kira lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu bisa muncul. Jadi pada saat pembelajaran, saat saya memberikan materi pembelajaran, saya melihat beberapa murid di kelas itu seperti kewalahan dan dalam menyerap informasi ataupun materi yang saya berikan, sehingga saya merasa sangat terpukul dan pesimis dengan hasil ini, Coach. Oh, begitu. Jadi saya paham sekarang. Kira-kira bagaimana cara Ibu menghadapi situasi yang seperti itu? Jadi dengan permasalahan ini saya berharap Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam Ya. mengenai tantangan yang saya hadapi ini, sehingga saya merasa didengar dan didukung begitu. Jadi sehingga pembelajaran yang saya berikan itu lebih efektif dan efisien di dalam kelas. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk menghadapi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan?
Saya juga ingin mendapat solusi tentang metode pembelajaran dan cara memberikan informasi yang dapat dengan mudah diserap oleh peserta didik dan juga dapat lebih optimal dalam dalam menyerap informasi yang saya berikan. Iya, halo Pak, tadi Ya, terputus jaringannya. Ya, kita coba ini. Saya ingin ajukan pertanyaan lain dari yang sudah Ibu bahas barusan. Baik, sekarang kita coba rancang rencana aksi yang ke depannya supaya kita lebih ke arah. Jadi sebelum itu saya ingin menanyakan kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan ke sekarang? Saya ingin melakukan pemetaan kemampuan belajar murid dengan memilah-milah berdasarkan strategi belajar murid dan gaya belajarnya, baik itu kinestetik, audiovisual, auditori, bahkan visual saja gitu, Pak. Ya, ada kira-kira prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya di sini adalah untuk menggali metode pembelajaran yang menarik dan efektif yang dapat membuat murid itu lebih kreatif dan aktif di dalam kelas. Oh begitu. Jadi ada nggak strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu? Strateginya dengan cara saya harus memenuhi kebutuhan belajar murid dulu, seperti bagaimana memilah-milah gaya belajar mereka dengan mengidentifikasi ataupun memberikan asesmen awal. Gitu. Oh gitu. Baik Ibu, itu sebuah langkah yang baik ya telah Ibu coba rencanakan. Rencana aksi yang sudah terstruktur ini dan kita fokus pada detail yang akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan dan proses belajar murid ke depan. Yang akan Ibu lakukan adalah untuk menjadi lebih efektif ya. Bagaimana kira-kira bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apa yang akan kita lakukan? Kira-kira sekarang bagaimana yang harus kita ini? Kira-kira ada nggak untuk tindak lanjut? Yang untuk tindak lanjutnya berarti saya harus mengupgrade diri dalam pemahaman, mencari referensi-referensi tentang metode pembelajaran yang lebih menarik dan berpihak kepada murid sehingga mereka lebih mampu menyerap dan memahami pembelajaran sesuai dengan koridor dia masing-masing. Begitu, Baik, Coach. terima kasih Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahapan melihat bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan di rencana aksi itu kira-kira apa Ibu? Saya di sini berkomitmen untuk mempersiapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga mencari feedback dari teman sejawat ataupun mentor. Gitu, Ya. Coach. Siapa kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Tentu saja yang pertama sekali yaitu teman sejawat dan juga Ya. mentor untuk memberikan feedback dalam membantu saya dan juga dalam berlatih untuk melakukan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Serta juga saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Di samping itu juga kepala sekolah harus mendukung dari sarana dan prasarana yang mendukung anak-anak dalam kebutuhan belajar seperti audiovisual, itu harus punya proyektor gitu, Pak. Sekolah gitu. juga harus. Kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu dalam kegiatan coaching ini ke depan supaya nanti ini tidak hanya sekedar untuk pembicaraan kita, tetapi ini juga akan berlangsung untuk tindak lanjut ke depan yang bermanfaat kepada yang lainnya. Tentunya saya akan terus mendalami metode pembelajaran yang berpihak kepada murid
dan juga mencari feedback dari teman ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan diri saya, dan juga kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk Ya. menuju pengembangan diri dan berkomunikasi yang efektif, begitu saya rasa, Coach. Baik Bu, alhamdulillah sudah kita dapat kira-kira apa permasalahan dari yang kita bicarakan tadi, dan Ibu sudah coba mencari dan menelaah solusi yang terbaik untuk Ibu, dan semoga ini menjadi sebuah komitmen yang memang akan kita lakukan ke depan supaya ini bisa memberikan dampak positif kepada kita dan juga rekan sejawat dan lainnya, dan juga lingkungan sekolah yang ada di tempat kita. Terima kasih Bu atas kesempatan untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik, Coach. Terima kasih juga atas solusi dan dukungan dari Coach sehingga saya lebih percaya diri dalam menggali potensi saya dan mengembangkan diri saya, Ya, dan juga lebih mendalami dan mencari referensi tentang metode pembelajaran. sama-sama Ibu. Semoga dapat membantu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Muammar, silahkan duduk, Pak. Baik Bu Liza. Bu Liza sedang apa Bu? Boleh Oh, saya minta waktu sebentar? saya sedang mengoreksi tugas peserta didik tadi. Tentu saja boleh. Jadi di sini, tunggu, ulang, Pak. Oke. Ulang, Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Pak Muammar, silahkan duduk. Bu Liza sedang apa? Boleh kira-kiranya saya minta waktu sebentar? Saya sedang mengoreksi tugas siswa. Tentu saja boleh, Pak. Ini bisa saya lanjutkan nanti. Ini ada minum dulu, Pak. Bapak minum dulu. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, tujuan saya ke sini karena saya ingin menceritakan kendala dan hambatan yang selama ini yang saya rasakan Bu. Iya, jadi apa yang Bapak harapkan dari saya? Saya ingin minta solusi Bu tentang kendala yang saya hadapi ini. Jadi saya juga berharap setelah saya berbagi cerita ini saya bisa menjadi lebih lega dari kendala tersebut. Oh, begitu ya, Pak. Boleh saya tahu kendala apa yang sedang Bapak alami sekarang ini? Saya sebenarnya jujur Bu, akhir-akhir ini sering terlambat hadir ke sekolah, sehingga saya juga merasa bahwa kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di jam pertama itu dan dampaknya itu dirasakan oleh peserta didik saya. Saya juga kerap sekali ditegur oleh kepala sekolah atas ketidakdisiplinan saya ini Bu. Jadi apa yang menyebabkan Bapak bisa datang terlambat, dan apa yang menjadi faktor penghambat Bapak melakukan hal tersebut? Gini Bu, itulah sebenarnya saya akhir-akhir ini mengalami insomnia Bu, insomnia yang sangat berat. Biasanya saya tertidur itu di jam 3 dan terkadang setelah subuh saya baru bisa tidur Bu. Itu yang membuat saya sering telat hadir ke sekolah. Oh, begitu. Jadi penyebab Bapak mengalami insomnia di akhir-akhir ini kenapa, Pak? Awalnya sih gara-gara suka nonton bola Bu. Sehingga kebiasaan ini memberikan kendala pada saya jika mengajar di jam pertama. Oh, begitu. Baiklah, Pak. Kita menyadari bahwa kita seorang guru ya, Pak ya. Tentunya kita memiliki integritas, loyalitas, dan tanggung jawab yang besar dalam bekerja. Ya. Apalagi ini bersangkutan dengan objeknya adalah peserta didik gitu. Tentunya apa yang Bapak lakukan ini adalah hal yang tidak baik ya Pak bagi peserta didik, dan juga berdampak pada kesehatan Bapak sendiri gitu. Iya Bu, saya menyadari apa yang saya lakukan sekarang. Jadi saya juga sudah merasakan dampaknya itu memang tidak baik buat saya Bu.
Baiklah Pak, jadi sekarang apa langkah yang ingin Bapak ambil untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak alami ini? Saya akan berupaya untuk tidur lebih cepat, sehingga dapat mengubah Bu, kebiasaan yang tidak baik. Tepat sekali Pak, Bapak dapat mengubah pola tidur Bapak tentunya dengan tidur lebih cepat sehingga kebiasaan itu bisa seiring dengan jalannya waktu dapat terubah sendiri begitunya Pak ya. Baik Bu, itu yang sedang saya lakukan Bu, walaupun agak berat mengubah kebiasaan yang sudah melekat dalam diri saya Bu. Begitu ya Pak ya. Dalam masa perbaikan ini Bapak mungkin bisa mengkomunikasikan ke wakil kurikulum untuk mengganti jam pertama itu karena itu kan dapat dapat dikondisikan karena itu dapat berdampak kepada peserta didik. Walaupun ini adalah tindakan yang kurang tepat karena kita sebagai guru harus memiliki kedisiplinan ya Pak ya. Ya, Karena dan juga tentunya dalam tahap pemulihan Bapak, mungkin Bapak bisa konsultasi ke wakil kurikulum untuk dikondisikan begitu Pak. iya Bu, saya akan berusaha Bu sebaik mungkin untuk dapat melakukan kinerja yang baik. Jadi kira-kira siapa saja yang dapat terlibat untuk Bapak dalam melakukan perbaikan ini? Tentunya untuk sekarang saya sudah meminta orang di rumah untuk membangunkan saya di pagi hari dan juga support dari ibu dan seluruh warga sekolah Bu. Baiklah. Baiklah Pak, Bapak harus berkomitmen nih dengan langkah dan rencana aksi yang Bapak pilih sekarang sehingga semua dapat merasakan dampak dari yang sudah berubah dari diri Bapak sehingga mereka warga sekolah dapat menerima Bapak dengan baik dan juga dengan kedisiplinan Bapak. Gitu. Ya, baik Bu, insya Allah saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan atas ketidakdisiplinan saya Bu. Baiklah Pak, kami semua menunggu nih perubahan dalam diri Bapak. Jadi Terima kasih. Bapak harus bertanggung jawab dengan apa yang telah Bapak lakukan. Begitu Pak. Baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukan semua itu Bu, dan saya juga sekarang merasa lebih lega Bu. Sama-sama Pak, semoga Bapak terus semangat dan sehat selalu dan bisa menjalankan rutinitas di sekolah dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman dengan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ya. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu sudah menjadi coach buat saya untuk perihal dari permasalahan yang saya alami sekarang.